mengucapkan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengumpulkan kita semua pada acara debat calon badan pemeriksa pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat arsitektur dan teknik sipil yang telah hadir pada acara hari ini. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masyarakat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki mata acara berikutnya, panelis dipersilahkan untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Florentina Harni, 611-20-0116, selaku Badan Pemeriksa Perwakilan Fakultas Teknik periode 2022. Malam masyarakat arsitektur dan teknik sipil. Perkenalkan, nama saya Kevin Jonathan, selaku Ketua Badan Pemeriksa periode 2021. Baik, terima kasih. Panelis dipersilakan dan berdiri kembali. Selanjutnya, dipersilakan kepada calon Badan Pemeriksa Fakultas Teknik 2023 untuk maju ke depan dan memperkenalkan diri, dimulai dari calon nomor urut 1, dilanjut dengan calon nomor urut 2. Selamat malam, masyarakat arsitektur dan teknik sipil. Perkenalkan, saya Project 2016-21 sebagai calon Badan Pemeriksa periode 2023 Fakultas Teknik dari program studi arsitektur nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam masyarakat sipil, selamat malam masyarakat arsitektur. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Danu Rendro Ahmadani Putro, 610-200-1207. Saya calon Badan Pemeriksa Fakultas Teknik periode 2023 dari Prodi Teknik Sipil, nomor urut 2. Terima kasih. Terima kasih.
Selanjutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu rangkaian acara yang akan kita lalui pada malam hari ini. Pertama, akan ada pembacaan tata tertib, pemaparan visi misi dan program kerja oleh masing-masing calon, lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan panelis, kemudian dilanjutkan dengan sesi pertanyaan calon ke calon, sesi pertanyaan dari masyarakat, dan ditutup dengan closing statement dari masing-masing calon. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib debat. Pertama, panitia berhak untuk mengubah tata tertib dan peraturan jika diperlukan. 2. Semua ketentuan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 3. Durasi waktu debat akan diawasi oleh timekeeper yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. 4. Jalannya debat dipandu oleh seorang moderator. 5. Penonton dimohon untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung. 6. Dimohon untuk menggunakan mode hening pada handphone selama acara berlangsung. 7. Dimohon untuk tidak keluar masuk ruangan selama acara berlangsung. 8. Dilarang makan di dalam ruangan. 9. Diwajibkan untuk menaati setiap ketentuan yang berlaku demi terciptanya suasana acara tetap kondusif. 10. Selama acara berlangsung, penonton yang tidak menjadi pembicara diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya debat. 11. Calon dan penonton dilarang untuk memicu keributan, memprovokasi, dan merusak fasilitas dalam bentuk apapun. Sekarang, acara akan dilanjutkan dengan pemaparan visi dan misi dan program kerja oleh masing-masing calon. Waktu Anda adalah 10 menit. Pada calon nomor 1, dipersilakan. Baik, selamat malam lagi masyarakat arsitektur dan sipil. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan visi-misi yang sudah saya buat berdasarkan perumusan dari evaluasi yang sudah saya lakukan terhadap program tepat periode 2022. Visi yang saya dapatkan yaitu mewujudkan lembaga badan pemeriksa yang fungsional, komunikatif, kolaboratif, dan menjangkau seluruh lingkup persatuan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Dapat dilihat, saya memilih 4 keyword, yaitu yang pertama fungsional, komunikatif, kolaboratif, dan menjangkau. Berdasarkan KBBI, fungsional berarti berdasarkan jabatan di mana maksud saya adalah lembaga badan pemeriksa akan bekerja sesuai dengan fungsi yang dicantumkan di ADART. Komunikatif, yang artinya mudah dipahami. Artinya, badan pemeriksa periode 2023 akan berkomunikasi dengan lembaga-lembaga lain dalam Unpar secara mudah dan mudah dipahami. Kolaboratif, yaitu artinya kerjasama, yang artinya badan pemeriksa periode 2023 akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain di dalam pengurus ataupun anggota PM Unpar lainnya. Dan menjangkau, yang artinya meraih, yaitu badan pemeriksa periode 2023 akan meraih mahasiswa ataupun pengurus PM Unpar nantinya. Baik. Dari misi ini saya merumuskan 3 misi, yaitu yang pertama, berperan aktif dalam lingkungan persatuan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Yang kedua, berinteraksi secara menyeluruh dengan lembaga di dalam ataupun di luar persatuan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Yang ketiga, lugas, terbuka, dan berani dalam menghadapi fenomena yang terjadi di dalam persatuan mahasiswa di dalam lingkungan persatuan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Lugas, yang artinya tidak bertele-tele dan sederhana. Terbuka, yang artinya saya ingin badan pemeriksa terbuka dengan
proses investigasinya kepada pelapor dan berani menghadapi fenomena yang terjadi dan menindaklanjutkannya di dalam lingkungan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Baik. Dari misi yang pertama, saya merumuskan program kerja yaitu BP Mendengar. BP Mendengar merupakan wadah offline untuk melaporkan laporan pelanggaran yang dilaksanakan pada waktu yang disepakatkan oleh pelapor dan badan fakultas. Sehingga teknis BP Mendengar akan awalnya BP akan memberi kontak person yaitu BP dari fakultas masing-masing kepada mahasiswa fakultasnya, sehingga mahasiswa fakultas dapat mengontak BP dan menyepakatkan waktu untuk bertemu, sehingga pelapor dapat langsung menyampaikan laporan pelanggarannya secara langsung. Yang kedua, studi banding. Studi banding sudah ada dari proker BP tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Namun inovasi yang ingin saya adakan pada tahun 2023 nanti yaitu studi banding dengan presiden student exchange. Seperti apa itu? Jadi daripada hanya bertukar materi mengenai badan pemeriksa dengan universitas lain, BP dari Universitas Katolik Parahyangan dan BP dari universitas yang kita lakukan kerjasama akan bertukar anggota. Namun sistemnya akan seperti BP Fakultas Teknik misalnya dari universitas lain datang ke Unpar dan mengikuti rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa Universitas Unpar Fakultas Teknik, dan itu dilaksanakan dalam sehari. Maka itu diperlukan penyesuaian waktu antar dua universitas. Lalu yang ketiga, dari misi yang ketiga dirumuskan BP bertindak, yaitu BP mencari tahu apa fenomena yang terjadi di sekitar Unpar, yaitu di luar dari laporan pelanggaran yang didapatkan dan didapatkannya jika diperlukan. Contohnya, sistem yang akan dilakukan itu per fakultas. Jadi misalnya BP Fakultas Teknik akan melakukan pengawasan secara informal setiap harinya, dan setelah sebulan apa yang BP sudah observasi di dalam fakultasnya akan dibawakan ke dalam BP dan didiskusikan dengan BP yang lainnya apakah fenomena-fenomena yang terjadi yang diobservasikan itu perlu ditindaklanjutkan atau tidak, apakah diberi peringatan atau perlu ditindaklanjutkan kepada pihak yang berwenang. Baik, terima kasih atas semua para calon nomor urut 1. Pada calon nomor urut 2, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat malam kembali untuk masyarakat sipil, selamat malam kepada masyarakat arsitektur, selamat malam juga untuk penulis. Di sini saya sudah merumuskan visi saya berdasarkan survei dan data pendukung yang telah saya buat. Dan visi saya adalah mewujudkan badan pemeriksa yang kredibel, aktif, dan responsif dalam menjalankan tugas mengawasi dan menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran. Untuk penjelasan dari tiap-tiap poin yang di-highlight, yang pertama ada kredibel. Kredibel yang dimaksud adalah peningkatan kepercayaan terhadap badan pemeriksa di lingkungan baik dari anggota maupun pengurus. Yang kedua ada aktif, merupakan sifat dinamis yang sudah seharusnya dimiliki oleh sebuah organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Katolik Parahyangan. Hal ini membuat saya bermisi
untuk meningkatkan keaktifan badan pemeriksa dalam meningkatkan hubungan antar organisasi. Dan yang terakhir, responsif atau cepat tanggap dalam menerima maupun mencari kasus dalam dugaan pelanggaran yang terjadi di PM Unpad. Adapun misi yang sudah saya buat dan saya rancang, yang pertama adalah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara objektif dan solutif. Yang kedua adalah cepat tanggap dalam fenomena yang terjadi di lingkup PM Unpad. Dan yang ketiga adalah menjalin hubungan komunikatif kepada elemen-elemen yang ada di Unpad. Untuk selanjutnya ada program kerja yang sudah saya rancang. Yang pertama ada firewall. Firewall ini untuk apa? Firewall ini dibuat untuk mengkategorikan atau menyeleksi kapan program kerja harus diawasi dan kapan program kerja tersebut tidak perlu diawasi. Yang kedua, ada kriteria pengawasan, mekanisme pelaporan pelanggaran pada saat pengawasan bagi badan pemeriksa itu sendiri. Dan yang ketiga ada react atau responsive and active. Program kerja yang saat ini sudah ada merupakan ada PK, di mana pengawas. PK tersebut adalah pengawasan preventif berkala yang memiliki tujuan untuk menjalin relasi serta memperkenalkan lebih dalam badan pemeriksa. Namun program tersebut dirasa masih kurang, sehingga dengan adanya react dapat meningkatkan atau pengkolaborasian sehingga didapat program kerja yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Baik, terima kasih atas pemaparan dari kawan-kawan ini. Sekarang acara akan dilanjutkan dengan sesi pengetahuan lembaga calon atau sesi tanya jawab dengan panelis. Untuk panelis dapat memberikan tanggapan sebanyak 2 kali, dan kepada panelis nomor 1 dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan dalam waktu 1 menit. Baik, selamat malam. Saya akan menyampaikan pertanyaan nomor 1. Baik, pertanyaan akan ditujukan kepada calon nomor 1. Untuk pengantarnya, badan pemeriksa berjumlah 7 orang berasal dari 7 fakultas yang berbeda. Namun seiring dengan berjalannya waktu, apabila terdapat salah satu anggota badan pemeriksa yang terjerat dalam dugaan pelanggaran dalam skala universitas, contoh pelecehan atau mungkin pelanggaran secara akademik, sehingga statusnya sebagai anggota badan pemeriksa juga terancam. Pertanyaannya, bagaimana sikap Anda sebagai anggota badan pemeriksa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku? Lalu, apakah diperlukan kongres istimewa? Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda lakukan. Sekian dan terima kasih. Kepada calon nomor 1, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari panelis dalam waktu 1 menit 30 detik. Terima kasih untuk pertanyaan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana sikap Anda sebagai anggota badan pemeriksa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Baik, seperti fungsi badan pemeriksa yang akan saya lakukan terlebih dahulu, yaitu memeriksa apakah dugaan pelanggaran itu benar atau tidak. Dan setelah menginvestigasi, apabila dugaan tersebut adalah salah, maka tidak diperlukan kongres istimewa ataupun tindakan yang lebih lanjut. Namun, jika pelanggaran tersebut adalah benar, maka akan dibahas dengan badan pemeriksa yang lain, apakah jika salah satu badan pemeriksa ini keluar dari badan pemeriksa, apakah badan pemeriksa yang berjumlah 6 nantinya dapat meng-cover tugas anggota badan pemeriksa yang hilang ini.
Dan jika memang diperlukan pergantian anggota, maka diperlukan kongres juga. Dan Pada penulis nomor 1 dipersilakan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Terima kasih untuk jawabannya, Saudari Raja. Jadi menurut Anda akan diperlukan kongres itu apabila memang terbukti bersalah ya. Jadi bagaimana? Jadi menurut Anda kongres itu apa? Boleh bisa dijelaskan dulu Pak? Mungkin kan ada teman-teman yang belum tahu. Lalu apakah kongres itu bisa diperlukan kalau misalnya lagi benar-benar bersalah aja atau enggak? Atau ada fungsi lainnya? Mungkin itu dulu. Pada calon nomor 1 dipersilakan untuk memberikan tanggapan dari panelis dalam waktu 1 menit 30 detik. kongres sendiri itu merupakan perkumpulan dari lembaga-lembaga di dalam kepengurusan PMK untuk membahas suatu masalah ataupun isu. Kongres sendiri ada 3, yaitu kongres umum, kongres pelantikan, dan kongres istimewa. Dan memang kongres istimewa hanya dapat dilakukan jika dihadiri oleh seluruh pengurus PMK. Dan memang bisa dilaksanakan jika badan pemeriksa menemukan hal kejanggalan ataupun sesuatu yang perlu ditindaklanjuti. Baik, pada panelis nomor 1 dipersilakan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih kembali atas jawabannya dan waktunya moderator. Mungkin pertanyaan lanjutan dari saya, apabila memang anggota dari badan pemeriksa ini betul-betul terbukti bersalah, maka bagaimana sikap Anda? Apakah Anda akan memutuskan sesuatu di kongres itu atau Anda tidak akan menggunakan kongres sama sekali? Karena sebenarnya banyak sekali faktor yang bisa dipertimbangkan dalam melaksanakan sebuah kongres kan. Contohnya, faktor dari pribadi anggota badan pemeriksa itu, kalau misalnya dibawa ke kongres, gimana nama dari badan pemeriksa itu bisa buruk sendiri bagi universitas, bagi lembaga sendiri. Jadi ada faktor-faktor seperti itu yang perlu dipertimbangkan. Maka tindakan sebijak mungkin apakah yang akan Anda ambil apabila anggota dari badan pemeriksa ini betul-betul terbukti bersalah, apakah melalui kongres atau tidak. Terima kasih. Pada calon nomor 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari panelis dalam waktu 1 menit. Baik, untuk menanggapi tanggapan dari panelis, yang akan saya lakukan adalah membawa masalah tersebut ke dalam dan didiskusikan dulu dengan anggota badan pemeriksa yang lain. Bagaimana pendapat mereka mengenai hal itu? Jika memang diputuskan untuk diselesaikan secara kekeluargaan di dalam lembaga pemeriksa, maka menurut saya itu tindakan yang bijak. Namun jika lebih banyak anggota badan pemeriksa yang setuju untuk melanjutkan kongres istimewa, maka menurut saya itu juga keputusan yang bijak. Jadi menurut saya apapun yang diputuskan oleh lembaga badan pemeriksa secara bersama-sama itulah hal yang paling bijak dilakukan untuk masalah ini. Baik, terima kasih atas jawaban dari calon nomor 1. Pada calon nomor 2 dipersilakan untuk memberikan jawaban dalam waktu 2 menit. Calon nomor 2, akan saya berikan pertanyaan kedua. Berikut adalah pertanyaannya. Sebagai pengurus PMK,
Pengetahuan terhadap setiap lembaga dan perannya masing-masing dalam PMUPAR sangatlah penting sebagai penunjang kinerja pengurus PMUPAR selama periode menjabat. Selain itu, diketahui bahwa kepengurusan PMUPAR terdahulu juga memiliki lembaga yang berfungsi yudisial, yaitu internal inspector. Pertanyaannya, sebagai seorang calon anggota Dewan Pemeriksa nantinya, ceritakanlah secara singkat bagaimana lembaga badan pemeriksa dan sistem trias politika pada PMUPAR terbentuk. Lalu, apakah perbedaan utama badan pemeriksa dengan lembaga yudisial sebelumnya, yaitu internal inspector? Sekian dan terima kasih. Selamat malam panelis. Izinkan saya menjawab. Sebagai seorang calon anggota badan pemeriksa, ceritakan secara singkat bagaimana lembaga badan pemeriksa dan sistem trias politika PM terbentuk. Atas dasar pengetahuan saya, badan pemeriksa dibentuk karena adanya overpower dari lembaga AI itu sendiri atau internal inspector yang awalnya ada di dalam MPM, sehingga trias politika dibentuk untuk menindaklanjuti atau langkah preventif demi keselarasan badan yang ada di Unpar. Dan untuk perbedaan dari badan pemeriksa dan lembaga yudisial sebelumnya internal inspector adalah badan pemeriksa tidak bisa menjatuhi hukuman ataupun melakukan istilahnya kasih hukuman. Paling gitu saja, penulis. Terima kasih. Baik, kepada panelis nomor 1 dipersilakan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan lalu mungkin tanggapan saya adalah dengan meninjau kondisi kepengurusan PMUPAR saat ini, menurut Anda sebagai seorang calon, lembaga yudisial manakah yang lebih relevan? Apakah sebenarnya internal inspector lebih relevankah atau badan pemeriksa lebih relevan? Mungkin itu saja dan alasannya kenapa. Terima kasih. Pada calon nomor 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari penulis dalam waktu 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih, moderator. Izinkan saya untuk menjawab penulis. Lebih baik mana antara badan pemeriksa ataupun internal inspector? Dari pandangan saya dan menurut saya, kondisi saat ini sudah dinamis. Kondisi saat ini sudah berbeda dengan sebelumnya. Dan menurut saya, badan pemeriksa lebih baik untuk ada saat ini daripada internal inspector. Alasan mendasar yang bisa saya akan berikan adalah kita sebagai mahasiswa belum punya hak untuk memberikan atau menghukum atau memberi sanksi untuk mahasiswa atau mahasiswa lainnya. Paling segitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, penulis. Kepada penulis nomor 1, dipersilakan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih moderator dan terima kasih saudara Danur atas jawabannya. Sebelumnya memang betul mahasiswa tidak memiliki hak utama untuk memberikan sanksi. Tetapi apabila dianalogikan di negara kita ada lembaga yudisial juga kan. Lalu ada juga manusia-manusia yang membuat hukum, membuat salah. Tapi itu dari manusia ke manusia juga gitu interaksinya. Jadi manusia memenjarakan manusia, manusia memberikan sanksi ke manusia. Apakah yang dianalogikan oleh saudara Daud seperti itu atau mungkin ada tanggapan lain? Terima kasih. Kepada calon nomor 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari panelis dalam waktu 1 menit. Oke, terima kasih moderator. Terima kasih penulis untuk pertanyaannya. Menurut saya analogi itu cukup tepat, namun ada beberapa hal lain yang bisa saya sampaikan, di mana kami di sini, kita semua sebagai mahasiswa belum punya ilmu lebih untuk bisa menindaklanjuti maupun
memberi suatu hukuman kepada mahasiswa lainnya. Jikalau ada, mahasiswa tersebut diharuskan sudah menempuh beberapa program ataupun beberapa pelatihan demi keadilan dan sport demi keadilan yang diterima oleh mahasiswa itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari panelis nomor 1. Berikutnya, kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dengan panelis nomor 2. Kepada panelis nomor 2, silakan untuk mengajukan pertanyaan dalam waktu 1 menit. Kalau untuk pertanyaan pertama ditujukan kepada panelis nomor 2. Dalam lingkungan universitas, tidak jarang terjadi kasus pelecehan yang terjadi pada mahasiswa yang berada di dalamnya. Kasus sendiri dapat dilakukan oleh mahasiswa maupun non-mahasiswa sebagai pelaku. Posisikan diri Anda sebagai anggota Badan Pemeriksa Universitas Katolik Parayangan yang terpilih. Apa tindakan konkret yang Anda lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kepada calon nomor 2, silakan untuk memberikan jawaban dalam waktu 2 menit. Apakah diperbolehkan berpikir terlebih dahulu? Silakan berpikir dalam waktu 1 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator, terima kasih teman-teman atas waktu saya untuk berpikir. Terima kasih juga untuk panelis yang sudah memberikan pertanyaan. Izinkan saya menjawab. Apa tindakan konkret yang Anda lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Saya punya beberapa poin utama. Yang pertama adalah melakukan investigasi terlebih dahulu. Apakah kejadian ini benar? Siapa pelakunya? Siapa korbannya? Lalu yang kedua, jika investigasi yang dilakukan sudah benar, sudah valid, sudah menghasilkan suatu laporan yang benar, penindaklanjutan kepada pihak-pihak terkait, ke SM maupun ke pihak universitas. Terima kasih. Kepada panelis nomor 2, dipersilakan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Baik. Seperti yang diketahui dalam peraturan rektor tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual telah dibentuk suatu tugas, satuan tugas yang disebut Satgas PPKS. Dengan adanya Satgas PPKS ini, bagaimana Anda sebagai calon terpilih Badan Pemeriksa 2023 menangani kasus kekerasan pelecehan seksual? Pada calon nomor 2, dipersilakan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjawab. Apa yang akan saya lakukan dengan adanya Satgas yang sudah dibentuk oleh UNPAD itu sendiri. Mungkin langkah-langkah yang bisa saya berikan atau saya tawarkan kepada Satgas tersebut adalah kerjasama antara Badan Pemeriksa dengan Satgas tersebut. Karena dengan adanya kerjasama,
kita semua sebagai mahasiswa akan merasa lebih aman. Tentunya dengan adanya pelecehan seksual yang ada di universitas. Maka dari itu, kerjasama ini bisa dibentuk secepatnya dengan harapan tidak ada lagi yang namanya pelecehan seksual yang terjadi di lingkup universitas, baik itu dari non-mahasiswa atau dari mahasiswa itu sendiri. Terima kasih. Baik, kepada panelis nomor 2 dipersilakan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Baik, untuk calon nomor 2 dibilang dan menyebutkan bahwa salah satu bentuk yang akan dilakukan adalah kerjasama. Boleh dijelaskan kerjasama dalam bentuk apa dan bagaimana sistemasinya dan batasan-batasan antara Satgas PPKS ini dengan badan pemeriksa itu bagaimana? Pada calon nomor 2 dipersilakan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih moderator. Dengan saya menjawab pertanyaan dari panelis. Langkah yang bisa saya jelaskan saat ini adalah kerjasama dibentuk untuk meningkatkan kenyamanan bagi mahasiswa itu sendiri, sehingga dari badan pemeriksa bisa mendapat sebuah laporan atau mendapatkan sebuah dugaan atau mendapatkan pengaduan atas adanya pelecehan seksual yang ada di universitas, sehingga koneksi terjalin dari mahasiswa ke mahasiswa. Namun untuk dari Satgas itu sendiri dapat bisa dari non mahasiswa. Jadi pelaporan bisa ada dua pihak, dari mahasiswa maupun non mahasiswa, atau dari karyawan, dari dosen, segala macamnya bisa dihubungi lewat badan pemeriksa maupun ke Satgas yang sudah ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari calon nomor 2. Untuk selanjutnya, kepada panelis nomor 2, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor 1. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk calon nomor 1. Berdasarkan peraturan Rektor Universitas Katolik Parayangan, badan pemeriksa memiliki fungsi pengawasan terhadap organisasi kemahasiswaan, di mana badan pemeriksa memiliki wewenang untuk mengawasi lembaga dan kebijakan organisasi pada Persatuan Mahasiswa UNPAD. Terdapat salah satu lembaga yang menutup diri dari badan pemeriksa, berhubungan dengan tindak pengawasan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh badan pemeriksa. Posisikan Anda sebagai badan pemeriksa terpilih. Bagaimana langkah konkret Anda dalam menghadapi permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan relasi antar lembaga dan profesionalitas Anda sebagai badan pemeriksa? Pada calon nomor 1, dipersilakan untuk memberikan jawaban dalam waktu 2 menit. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Berarti yang dapat saya simpulkan dari pertanyaan ini adalah salah satu lembaga menutup diri dari badan pemeriksa karena tindakan pengawasan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh badan pemeriksa. Yang akan saya lakukan adalah mengintrospeksi diri terlebih dahulu, apakah tindakan pengawasan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh badan pemeriksa ini terlalu berlebihan untuk lembaga tersebut. Lalu jika tidak berlebihan, maka harus dikomunikasikan dengan lembaga tersebut mengapa lembaga tersebut menutup diri dari badan pemeriksa. Karena salah satu hal yang harus badan pemeriksa lakukan adalah berkomunikasi dengan lembaga lain di dalam kepengurusan PM4.
Kepada panelis nomor 2, dipersilakan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Baik, untuk calon nomor 1, boleh dijelaskan tindakan konkret apa yang akan Anda lakukan sebagai calon badan pemeriksa dalam menangani kasus tersebut? Pada calon nomor 1, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari panelis dalam waktu 1 menit 30 detik. Apakah membutuhkan waktu berpikir terlebih dahulu? Tindakan konkret yang akan saya lakukan adalah yang pertama, yang tadi saya ucapkan, yaitu mengintrospeksi diri apakah tindakan pengawasan atau tindakan yang dilakukan oleh badan pemeriksa itu melebihi batasan. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan dengan lembaga yang terkait mengenai hal tersebut, mengapa mereka menutup diri. Lalu selanjutnya, setelah mengetahui alasan kenapa mereka menutup diri, badan pemeriksa akan berdiskusi seperti apa yang harus ditindaklanjuti agar lembaga yang menutup diri ini mulai terbuka. Tentu saja tindakan tersebut tidak akan mengurangi keprofesionalitasan seorang badan pemeriksa. Baik, kepada panelis nomor 2, dipersilakan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Baik, bila mana lembaga tersebut tetap tidak ingin terbuka dengan badan pemeriksa itu sendiri dan memilih untuk tidak melakukan investigasi, apa tindakan selanjutnya yang akan badan pemeriksa Anda sebagai calon terpilih badan pemeriksa lakukan? Pada calon nomor 1, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari panelis dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Jika lembaga tersebut tetap memilih untuk menutup diri, badan pemeriksa harus memikirkan tetap berupaya supaya lembaga tersebut tidak menutup diri, karena salah satu kewajiban badan pemeriksa adalah melakukan pengawasan dan berhak untuk menindaklanjutkan jika terjadinya kasus seperti ini. Baik, terima kasih atas jawaban dari calon nomor urut 1. Sekarang kita akan memasuki sesi selanjutnya, sesi pertanyaan antar calon. Kepada calon nomor urut 1, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit 30 detik. Terima kasih. Pertanyaan saya untuk calon 2 adalah, dari pemaparan program kerja yang sudah calon kedua paparkan tadi, saya melihat bahwa program kerja yang dilaksanakan itu hanya merupakan peningkatan dari faktor yang sebenarnya sudah dilakukan oleh badan pemeriksa periode sebelum-sebelumnya. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya apa inovasimu untuk badan pemeriksa periode 2023? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada calon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 3 menit. Baik, terima kasih moderator. Sehingga saya untuk menjawab dari nomor urut 1.
program kerja yang saya bawakan, yang akan saya bawakan atau yang belum saya lakukan. Yang pertama adalah adanya firewall. Apakah adanya firewall di badan pemeriksa tahun ini? Itu mungkin pertanyaan pertama yang saya sampaikan ke pas nomor 1, calon nomor 1. Dan yang kedua, program kerja REACT memang betul adanya, itu hanya sebatas pengupgrade atau meningkatkan kinerja dari program kerja itu sendiri. Namun dengan adanya peningkatan yang harusnya sudah ada dari sebelumnya dan tidak terlalu berfokus kepada inovasi-inovasi yang baru, akan memperkuat dari badan pemeriksa itu sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah tidak terlalu banyak inovasi, namun bisa menjalankan fungsi secara optimal. Itu jauh lebih baik. Terima kasih. Baik, kepada calon nomor urut 1, dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Izin saya untuk menanggapi jawaban dari calon kedua mengenai firewall yang tadi ditanyakan, apakah sudah ada atau belum? Firewall itu sudah ada dari periode 2022 pun itu ada, kita belum tahu. Dan tadi mengenai peningkatan, berarti saya merasa saya belum dijawab. Berarti sebenarnya apa inovasinya untuk badan pemeriksa periode 2023? Pada calon nomor urut 2, dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 2 menit. Baik, terima kasih pertanyaannya dari calon nomor 1. Baik, saya tidak tahu adanya firewall yang sudah ada di periode saat ini. Mohon maaf sebelumnya. Namun apakah firewall tersebut sudah dijalankan secara optimal ataupun sudah efektif? Itu yang pertama. Dan untuk menjawab hal yang kedua, inovasi yang saya akan berikan hanya sebatas peningkatan kerja yang bisa saya berikan kepada teman-teman yang ada di sini. Karena menurut saya kembali, peningkatan dari fungsi badan pemeriksa jauh lebih penting daripada inovasi-inovasi namun tidak berjalan dengan baik. Terima kasih. Pada calon nomor urut 1, dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Ya tadi calon kedua berkata bahwa inovasi yang akan dilakukan adalah peningkatan itu sendiri bukan merupakan sebuah inovasi. Dan kalau boleh tahu kenapa calon kedua tidak melakukan inovasi, padahal belum tentu inovasi malah memperburuk apa yang sudah terjadi sekarang. Bahkan sebenarnya dapat meningkatkan juga. Pada calon nomor urut 2, dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih pada calon pertama dari badan pemeriksa fakultas teknik. Ya, betul. Saya tidak memiliki inovasi, namun saya bertekad untuk tetap membuat badan pemeriksa optimal. Badan bisa membuat badan pemeriksa memiliki fungsi yang dari yang sebelumnya lebih baik. Dan untuk yang kedua, bagaimana inovasi dilakukan? Apabila inovasi tersebut sudah dijalankan, namun tidak ada dampak yang tidak bisa dirasakan oleh masyarakat sipil ataupun masyarakat arsitektur itu sendiri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya.
Selanjutnya, kepada calon nomor urut 2 dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan dalam waktu 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih, moderator. Yang pertama yang bisa saya tanyakan kepada calon urut 1, yang pertama di visi Anda kalau tidak salah ada kata menjangkau. Seberapa menjangkau Anda? Seberapa yakin Anda bisa menjangkau masyarakat yang ada di Universitas Katolik Parahyangan? Yang kedua, mohon maaf untuk moderator, boleh berapa pertanyaan? Boleh dipersilahkan untuk lebih dari 1. Baik, terima kasih. Dan yang kedua, ada misi di mana adanya pertukaran anggota, di mana pertukaran anggota itu hanya berlangsung selama 1 hari kalau tidak salah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan koreksi jika saya salah. Bagaimana teknis yang bisa dijelaskan? Bagaimana cara tersebut efektif untuk dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada calon nomor urut 1 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 3 menit. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari calon nomor 2. Bagaimana saya yakin dapat menjangkau? Yang saya paparkan pada visi saya tadi, saya ingin menjangkau seluruh lingkup persatuan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Bagaimana saya yakin saya dapat melakukan itu? Itu melalui proper yang saya buat, yaitu yang pertama, BP mendengar. BP mendengar seperti yang tadi saya sudah jelaskan dilakukan secara fakultas, di mana dilakukan agar mahasiswa dalam fakultas tersebut dapat menyampaikan laporan pelanggaran secara offline dan langsung kepada badan pemeriksa. Dan dengan hal itu saya merasa itu sudah termasuk mencakup seluruh lingkup persatuan mahasiswa Unpar dan dilakukan per fakultas sehingga itu lebih efisien dan lebih terjamin. Dan untuk pertanyaan kedua, pertukaran anggota, kalau boleh saya perbaiki, itu bukan misi namun proper. Bagaimana teknisnya? Karena tadi permasalahannya yaitu hanya sehari. Baik. Jadi pertukaran antara BP dari Universitas Parahyangan dan universitas yang bekerja sama adalah seperti yang tadi saya bilang, ada kesepakatan waktu. Jadi contohnya, Badan Pemeriksa Fakultas Teknik sedang akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan langsung pada hari tertentu. Maka dapat berjanjian dengan universitas lain agar badan pemeriksanya ikut turun pada hari tersebut. Maka dari universitas lain dapat secara langsung melihat seperti apa cara kerja badan pemeriksa di Unpar sendiri. Kepada calon nomor urut 2 dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih jawabannya. Dipaparkan juga menjangkau itu sendiri adalah seluruh lingkup PM Unpar, betul? Dari seluruh lingkup PM Unpar dan dilaksanakan secara per fakultas. Namun apa yang bisa dilakukan untuk UKM, di mana UKM juga merupakan pengurus dari PM Unpar, ketua dari UKM tersebut. Yang kedua, apa bedanya badan pemeriksa mendengar dengan suara mahasiswa yang sudah dilakukan oleh Senat Mahasiswa? Dan yang ketiga, apakah efektif dari pertukaran badan pemeriksa tersebut? Apakah harus juga menunggu adanya program kerja? Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pada calon nomor urut 1 dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 2 menit. Apakah
Baik, silakan calon nomor urut 2. Boleh ulang pertanyaannya. Baik, terima kasih. Yang pertama, kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada yang menjangkau tersebut. Nah, dari seluruh lingkup PM Unpar, apakah kan tadi udah dibilang juga adanya per fakultas. Nah, di mana caranya menjangkau ke UKM-UKM yang ada di Universitas Kota Parahyangan sendiri. Terus yang kedua, pertanyaan kedua dari saya adalah apa bedanya badan pemeriksa mendengar dengan suara mahasiswa yang sudah ada yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa. Dan itu juga adalah program kolaborasi dengan badan pemeriksa itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk pertanyaan tentang pertukaran badan pemeriksa, apakah efektif? Dan apakah harus menunggu adanya program kerja terlebih dahulu? Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari yang kedua. Yaitu pertanyaan pertama, bagaimana dengan UKM? Baik, UKM bersama ketua UKM merupakan bagian dari pengurus PM 4. Dan memang sistem yang saya lakukan untuk belajar mendengar itu per fakultas. Namun tidak menutup kemungkinan karena fungsi dari BP sendiri itu adalah untuk mendapatkan laporan pelanggaran dari lembaga BEM, himpunan, UKM, dan lainnya, maka UKM tetap terjangkau. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa bedanya BP mendengar dan suara mahasiswa yang sudah ada? Baik, untuk suara mahasiswa itu adalah wadah untuk melaporkan laporan pelanggaran ataupun aspirasi kepada Senat Mahasiswa. Laporan pelanggaran yang dikumpulkan melalui suara mahasiswa itu merupakan wadah online. Yang ingin saya lakukan dengan BP mendengar adalah menciptakan wadah offline untuk menyalurkan laporan pelanggaran. Dan untuk program terakhir, apakah efektif? Menurut saya ya, karena dibanding dengan hanya pergantian materi, pada saat turun langsung ke lapangan, itu akan membawa pengertian yang lebih mengenai badan pemeriksa dari universitas masing-masing. Kepada calon nomor urut 2, dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih dapat jawabannya dari nomor urut 1. Pertanyaan akhir dari saya adalah bagaimana cara pembagian UKM yang diawasi oleh badan pemeriksa apabila pengurus dari badan pemeriksa itu sendiri sudah memegang fakultas-fakultasnya. Terima kasih. Kepada calon nomor urut 1, dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Baik, untuk menjawab pertanyaan kedua, bagaimana pembagiannya? Saya yakin laporan pelanggaran itu tidak datang setiap harinya. Dan karena itu, maka badan pemeriksa yang berjumlah 7 dapat bekerja sama dan memang harus bekerja sama untuk menjangkau seluruh lingkup persatuan mahasiswa Universitas Kota Parahyangan. Dengan begitu, dapat dikomunikasikan dalam badan pemeriksa sendiri bagaimana akan menjangkau UKM, apakah bergantian, mungkin hari ini dari fakultas teknik, besok dari fakultas umum, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan, jawaban, dan tanggapan dari kedua calon. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab dengan masyarakat. Pada sesi ini, masyarakat arsitektur memiliki kesempatan untuk bertanya 2 kali, dan masyarakat sipil 2 kali. Setiap masyarakat yang bertanya memiliki kesempatan untuk menanggapi jawaban dari calon maksimal 2 kali.
Pada masyarakat yang ingin mengajukan pertanyaan, para pengangkat tangan dan bicara setelah dipersilahkan oleh moderator. Dari masyarakat sipil terlebih dahulu. Selamat malam masyarakat sipil dan masyarakat sipil, selamat juga moderator, analis. Saya ingin bertanya ke calon satu, mau nanya dengan kira-kira Anda itu tahu nggak hak, kewajiban dan wewenang BP itu apa ya? Ini buat semuanya. Ya, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan lebih dari satu. Nah ini kayak menyambung gitu. Boleh, silakan. Tapi boleh dijawab dulu. Hak, kewajiban, wewenang. Silakan bertanya terlebih dahulu. Terus tadi habis disebutkan hak, wewenang, dan kewajibannya. Terus dengan visi Anda yang itu mewujudkan lembaga badan pemeriksa yang fungsional, komunikatif, kolaboratif, dan menjangkau seluruh lingkup persatuan mahasiswa Universitas Kapal yang ini. Kira-kira kalau saya tahu visi yang Anda buat ini bisa menjadi sebuah kewajiban dasar seorang BP. Jadi saya tidak menemukan tujuan Anda sebenarnya itu untuk buat naik menjadi calon BP itu apa? Karena visi yang Anda buat ini seperti kewajiban dasar dari seorang BP itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada calon nomor urut 1, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Baik, izin untuk menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaan sama itu, apakah saya tahu hak dan kewajiban BP itu apa? Ya, saya tahu. Dan yang pertanyaan lanjutannya itu, visi yang sampaikan tadi disebutkan adalah kewajiban BP itu sendiri. Baik, untuk visi yang saya sampaikan tadi itu adalah berdasarkan evaluasi yang saya lakukan terhadap pengurus PH4 periode 2022, sehingga visi yang saya paparkan tadi adalah untuk berdasarkan apa yang bisa ditingkatkan dari BP sebelumnya untuk BP periode 2023. Sekian. Apakah ada tanggapan lanjutan? Kalau pertama itu berarti perbedaan dengan kewajiban seorang BP itu dengan yang ada dalam pikiran di sini ini berbeda dengan kewajiban seorang BP itu sama. Berarti BP sekarang itu nggak fungsional, nggak komunikatif dan kolaboratif. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pada calon dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, izin untuk menjawab. Terima kasih untuk tanggapannya. Pertanyaan pertama itu, apa perbedaannya dengan kewajiban BP? Jika pun tidak ada perbedaan, menurut saya itu tidak apa-apa, karena memang visi itu menurut saya tidak apa-apa jika datang dari kewajiban seorang BP. Dan untuk pertanyaannya juga boleh diulang. Berarti tadi dari sekarang itu
Baik. Tujuan saya membuat ini itu tidak berarti yang sekarang itu tidak sesuai, BP yang sekarang itu tidak sesuai dengan visi saya, tapi mungkin dapat ditingkatkan ke fungsionalisme dari BP itu. Jadi bukan berarti visi yang saya buat itu artinya BP yang sekarang itu tidak seperti itu, namun visi itu berarti saya ingin meningkatkan bagian-bagian itu dari BP. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lanjutan? Tanggapannya boleh dikasih warna lain ya? Boleh, silahkan. Dari masyarakat sipil, di sini sebenarnya pertanyaan saya sedikit simpel ya. Yang Anda katakan adalah visi Anda itu, dan mungkin sebenarnya sama kewajiban dari BP yang seharusnya. Nah, karena setiap BP itu punya kewenangan masing-masing. Dan saya juga menemukan ada tuntutan dari Anda yang membedakan Anda dari apa yang selanjutnya itu. Kita menemukan BP ini adalah membawa yang saya tahu dari sisi Anda ada ini saya nggak tahu mungkin sekian beberapa terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pada calon nomor urut 1, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. BP yang ingin saya bawakan adalah BP yang lebih sesuai, yang akan bekerja lebih sesuai dengan fungsinya berdasarkan ADART. Dan karena itulah saya mencantumkan kata fungsional. Karena dari analisa dan evaluasi yang saya dapatkan untuk mencari visi tersebut, banyak aspirasi atau tanggapan dari periode pengurus periode 2020 bahwa BP belum sepenuhnya melakukan fungsinya yang semestinya. Maka itu saya akan membawa BP menjadi lebih fungsional. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan. Ini selanjutnya dari masalah arsitektur, apakah ada pertanyaan? Tes. Dimana program itu akan memberikan atau menyarankan akan program evaluasi dari itu. Menurut Anda, selaku badan terpilih, mengapa harus mengkategorikan program tersebut, sedangkan tugas utama BP adalah memeriksa dan mengawasi program. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada calon nomor urut 2, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Boleh minta waktu untuk menjawab. Waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Mohon maaf. Boleh, silakan.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari masyarakat arsitektur. Izinkan saya untuk menjawab. Program firewall ini untuk apa gitu tadi sebenarnya? Yang pertama itu ada banyak sekali program kerja yang ada di Universitas Katolik Parahyangan. Bayangkan saja jika ada satu program kerja yang dilakukan di satu waktu dan yang lain juga ada program kerja. Sedangkan anggota dari badan pemeriksa itu hanya 7. Maka dari itu program firewall ini dilakukan untuk mencegah adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkup PM Unpad. Terima kasih. Apakah ada tanggapan selanjutnya? Lalu bagaimana Anda akan menjelaskan dengan parameter apa? Anda dapat mengatakan bahwa tersebut terjawab atau tidak terjawab. Untuk masyarakat arsitektur boleh diulang pertanyaannya. Pada calon nomor 2 dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Oke. Untuk bagaimana teknis berarti ya. Bagaimana teknis dari firewall ini bisa terjalankan dan program apa saja yang bisa diawasi atau tidak diawasi. Yang pertama adalah adanya pihak luar yang ikut campur dalam program kerja yang dilakukan oleh salah satu atau salah dua dari pengurus dari PM Unpad itu sendiri. Kenapa terjadi adanya pelanggaran? Mungkin karena adanya pihak luar ataupun campur tangan orang lain di dalam program kerja yang ada di Unpad. Dan yang kedua adalah pembatasan dari anggota dari program kerja itu sendiri. Kita bisa dilihat juga apakah orang-orang yang ada di program kerja tersebut sudah benar ataupun hanya sebatas mengisi kekosongan kursi yang ada sebagai program kerja yang harus dijalankan pada saat itu juga. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lanjutan? Ini untuk tambahan terakhir, lalu bagaimana apabila dalam satu waktu yang sama akan ada 2 atau lebih proses yang harus diawasi? Pada calon nomor urut 2 dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana jika ada program kerja yang dilaksanakan pada satu waktu? Di sini saya sudah berpikiran bahwa akan adanya shifting ataupun misalkan yang sudah ada ide dari calon nomor 1 itu juga di mana per fakultas. Mungkin itu akan membantu dari segi program kerja ataupun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan pemeriksa itu sendiri. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan ini. Selanjutnya untuk masyarakat sipil, apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada calon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk program kerja saya sendiri,
itu merupakan realisasi dari kewajiban seorang BP. Maka itu program kerja saya yaitu BP mendengar dan BP bertindak itu memang melakukan kewajiban seorang BP karena itu sebuah bentuk realisasi untuk kewajiban BP tersebut. Silakan untuk menanggapi masyarakat sipil. Kalau ada sebagaimana ada sebagai bentuk realisasi ya dari kewajiban secara langsung tidak menggunakan kerja. Terima kasih atas tanggapannya. Pada calon dipersilahkan untuk memberikan tanggapan. Maaf, apakah pertanyaan boleh diulang? Terima kasih. Tadi ada tentang terkait ini realisasi dari dan menurut saya memang dengan cara berkomitmen ya kepada lain nanti secara langsung dan apa terjadi tapi ya tidak berkomitmen ya ada bagaimana Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi dikatakan bahwa program kerja saya hanyalah bentuk realisasi dari kewajiban. Berarti jika tidak ada realisasi kewajiban tersebut tetap bisa terjalankan. Apakah benar yang saya tangkap? Oke. Bisa, namun dengan program kerja tersebut itu menunjang realisasi yang ingin saya lakukan mengenai kewajiban tersebut. Gitu dari saya. Apakah ada tanggapan lanjutan? Boleh, silakan. itu jadi itu untuk merealisasikan Iya. kalau emang itu juga sebenarnya kenapa butuh program kerja untuk merealisasikan itu tanpa adanya program kerja pun kan itu sudah menjadi tugas Anda untuk mengerjakan hal yang merealisasikan tugas Anda itu tanpa ada program kerja. Kalau misalnya itu sudah sebagai tugas program kerja itu bukan menjadi repetitif ya, betulnya ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pada calon dipersilahkan untuk memberikan tanggapan. Baik, tanggapan dari saya. Terima kasih untuk tanggapannya. Jawaban dari saya adalah yang tadi saya jawab, program kerja itu adalah wadah agar BP dapat melakukan kewajibannya, dan saya merasa jika tidak ada program kerja akan lebih sulit untuk BP melakukan kewajibannya dibanding dia memiliki wadah untuk melakukan itu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan. Berikutnya dari masyarakat arsitektur, apakah ada pertanyaan? Ada di Kupang. Siapa atau apa saja yang
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada calon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab. Boleh. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari masyarakat arsitektur. Terima kasih untuk penduduk, mohon untuk menjawab. Dari misi saya tersebut adanya menjalin hubungan komunikatif antar elemen yang ada di Unpad. Itu adalah bentuk dari implementasi saya atas apa yang sudah saya lakukan sebelum ini, gitu. Di mana siapapun dapat berkomunikasi di sini. Siapapun dapat menjadi elemen-elemen tersebut yang ada di misi saya. Dan jangan lupa bahwa kita semua adalah manusia, di mana manusia adalah makhluk sosial, di mana kita semua membutuhkan satu dan yang lainnya. Dan yang kedua, timbal balik yang diharapkan adalah informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari badan pemeriksa itu sendiri atas adanya dugaan laporan yang ada di lingkup Unpad itu sendiri. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lanjutan? Masyarakat arsitektur, apakah boleh diulang pertanyaannya? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pada calon dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan lanjutan yang telah diberikan. Bagaimana jika respon yang tidak diinginkan didapatkan oleh saya sendiri sebagai calon badan pemeriksa? Langkah pertama yang mungkin akan saya lakukan adalah bagaimana cari tahu dulu bagaimana cara untuk reach orang ini sebagai personal ataupun sebagai komunitas. Dan yang kedua adalah responsif yang saya maksud adalah atau yang tadi juga ditanyakan bahwa ada aktifnya, aktif untuk mencari apa, mencari pelanggaran. Di sini saya bermisi untuk mencari adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di PM 4 dengan cara lebih banyak mensosialisasikan ataupun berkomunikasi dengan ketua dari program studi ataupun ketua dari proker tersebut, sehingga laporan-laporan dugaan pelanggaran bisa kami cari dan kami tindak lanjuti. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lanjutan? Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan ini.
Untuk selanjutnya, saya berikan tanya jawab ini kepada panelis. Panelis nomor 1 disilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, selamat malam lagi semuanya. Izinkan saya untuk bertanya kepada kedua pihak calon. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda merasa layak menjadi calon dan pemeriksa bagi Fakultas Teknik? Lalu, karena kalian merasa layak, berdasarkan peroga dan regulasi yang berlaku di bawahnya, apa yang Anda dapat berikan atau dedikasikan bagi Fakultas Teknik atau bagi kedua belah pihak masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada dua calon, silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih panelis untuk pertanyaannya. Pertanyaan itu mengapa saya merasa layak untuk menjadi badan pemeriksa dari Fakultas Teknik. Karena saya yakin saya dapat meningkatkan BP periode 2023 nanti berdasarkan masukan atau harapan atau aspirasi dari pengurus PM 4 periode 2022. Memang fenomena yang akan terjadi akan berbeda, tetapi setidaknya tidak melakukan kesalahan yang sama dari periode sebelumnya. Dan apa yang bisa saya lakukan untuk kedua belah pihak, itu saya dapat menjamin laporan pelanggaran yang terjadi entah dari masyarakat sipil ataupun masyarakat arsitektur itu akan tertangani dengan baik. Terima kasih. Selamat malam lagi untuk panelis. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda merasa layak untuk menjadi badan pemeriksa Fakultas Teknik periode selanjutnya? Jawaban saya adalah saya sangat layak untuk menjadi badan pemeriksa Fakultas Teknik periode selanjutnya. Mengapa seperti itu? Karena saya yakin dengan kapabilitas saya bisa menjadi badan pemeriksa selanjutnya untuk Fakultas Teknik. Dan berdasarkan apa yang dapat diberikan untuk Fakultas Teknik itu sendiri ataupun untuk masyarakat dari sipil dan arsi. Yang bisa saya berikan adalah keadilan untuk atas adanya pelanggaran ataupun dugaan yang seharusnya bisa diantisipasi ataupun bisa ditindaklanjuti secara adil untuk kedua belah pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Selanjutnya kepada panelis nomor 2, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Untuk pertanyaan untuk kedua calon, yang pertama, bila disimpulkan dari semua pemaparan yang sudah calon-calon sampaikan, calon satu masing-masing calon memiliki kelebihannya masing-masing. Calon satu memiliki inovasi untuk mengembangkan program kerja agar badan pemeriksa berfungsi secara fungsional. Calon nomor 2 memiliki inovasi untuk meningkatkan sistem kerja yang ada di badan pemeriksa 2023 ke depan. Untuk pertanyaannya, untuk kedua calon, apa kelebihan masing-masing calon menurut calon dan apa yang bisa dikembangkan untuk badan pemeriksa 2023 ke depannya agar badan pemeriksa dapat berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kedua calon dipersilakan untuk memberikan jawaban. Baik, saya ulangi kembali. Dari kelebihan yang dimiliki masing-masing calon, menurut antar calon, baik calon satu maupun calon dua, apa yang dapat calon tersebut implementasikan ke depannya untuk dikembangkan di badan pemeriksa periode 2023? Apa pertanyaan saya cukup jelas? Baik.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah kelebihan calon yang bisa digunakan untuk mengembangkan BP Unpar ke depannya? Nah, saya sendiri merupakan mahasiswa dari program studi arsitektur. Dan di program arsitektur sendiri, kami memiliki metode yang disebut sebagai kerangka berpikir. Dan dengan kerangka berpikir tersebut, apapun keputusan dan apapun tindakan yang akan saya lakukan ke depannya di dalam BP, itu akan berdasarkan latar belakang yang jelas, dengan tujuan yang jelas, dan untuk peruntukan yang jelas. Sehingga apa yang saya lakukan itu dapat dibilang adil dan berdasarkan dasar yang jelas. Sebelumnya mungkin saya mau meralat pertanyaan saya, ingin meluruskan pertanyaan saya. Menurut calon 1, apa kelebihan dari calon 2 yang dapat calon 1 implementasikan ke depannya di Badan Pemeriksa periode 2023? Dan menurut calon 2, apa kelebihan dari calon nomor urut 1 yang dapat calon 2 implementasikan di Badan Pemeriksa periode 2023? Baik, terima kasih Pak Nilis. Selamat malam juga. Selamat malam lagi untuk teman-teman masyarakat sipil, masyarakat asing. Apa kelebihan yang dimiliki oleh calon nomor 1 dari arsitektur, di mana saya sependapat dan saya setuju dengan adanya maksimalisasi badan pemeriksa per fakultas untuk adanya pengawasan secara berkala maupun di tingkat proker-proker yang lainnya. Paling itu saja yang bisa diimplementasikan untuk selanjutnya. Terima kasih. Dan untuk menjawab, maaf tadi terjadi kesalahpahaman. Yang bisa saya implementasikan dari calon kedua adalah keinginan calon 2 untuk meningkatkan proker-proker yang sudah dilanjutkan, yang sudah dijalankan oleh BP periode 2022. Saya merasa itu sangat memang harus dilakukan agar BP juga lebih sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari masyarakat dan juga panelis. Sesi pertanyaan masyarakat telah ditutup. Terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi. Berikutnya, masing-masing calon akan diberikan kesempatan untuk memberikan kalimat penutup selama 2 menit 30 detik. Pada calon nomor urut 1, saya persilakan untuk memberikan kalimat penutup. Baik, saya tidak akan berbicara lama-lama. Saya terima kasih sebelumnya untuk masyarakat sipil dan masyarakat arsitektur yang sudah hadir pada hari ini dan dari masyarakat sipil yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik. Saya yakin jika saya terpilih menjadi Badan Pemeriksa periode 2023, saya dapat meningkatkan apa yang kurang dari Badan Pemeriksa periode 2022 dan bisa memberikan inovasi agar lebih untuk BP periode 2023. Maka dari itu, saya Elsa Sudargo 611-2101-109 sebagai calon Badan Pemeriksa periode 2023 dari Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur nomor urut 1 mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, kepada calon nomor 2 dipersilakan untuk memberikan kalimat penutup. Terima kasih moderator. Untuk kalimat penutup yang disampaikan, yang pertama-tama adalah terima kasih banyak untuk masyarakat sipil yang hadir. Terima kasih juga untuk masyarakat arsitektur yang ada. Terima kasih untuk panelis yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, moderator dan panitia. Terima kasih sebesar-besarnya yang saya berikan. Terlepas dari apapun,
Saya di sini mewakili dari Teknik Sipil, Badan Pemeriksa Fakultas Teknik 2023, nomor urut 2. Ingin meyakinkan kalian semua yang ada di sini untuk memilih saya sebagai Badan Pemeriksa Fakultas Teknik selanjutnya. Karena saya bermisi dan saya sangat yakin untuk bisa membuat Badan Pemeriksa kembali berjaya. Dan terlepas dari itu, pilihlah sesuai suara hati nurani kalian yang ada di sini. Dan terima kasih atas semua segala hal yang ada di sini untuk malam ini. Dan izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun. Jangan lupa bilang cakep. Sini yang pertama, ya siap-siap ya. Pergi ke pasar, beli tempe. Jangan lupa, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Elsha dan juga Saudara Danurenko. Kini kita telah sampai pada penghujung acara. Saya mewakili KPU Fakultas Teknik mengucapkan terima kasih banyak kepada para penulis, calon Badan Pemeriksa 2023, dan masyarakat yang telah mengikuti jalannya debat hari ini dengan sangat baik. Rekap debat malam ini akan dipublikasikan kemudian. Saya Nindya Windarto, selaku moderator dari debat calon Ketua Badan Pemeriksa 2023, memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk gunakan suara Anda pada tanggal 28 sampai 29 November 2022. Sampai jumpa dan selamat malam. Baik, Pak.